sebagai seorang kita berbicara kalau ini kan skupnya entrepreneur nih Pak. Betul. Dari bisnis yang Bapak tawarkan saat ini, Ya. apa yang Bapak coba tawarkan kepada calon entrepreneur atau orang-orang yang baru mau mulai berbisnis Pak? Jadi kenapa harus elektrik Pak? Iya. Jadi begini, dari pengalaman yang saya lihat dan saya sudah mempelajari cukup lama untuk dunia waralaba khususnya, hampir 90% teman-teman kita bermain di kuliner atau di bidang makanan ya, seperti itu. Saya melihat pertumbuhan daripada kuliner kita cukup baik, cuma untuk bisnis jangka panjang ini saya agak ragukan. Makanya saya tepatnya tahun 2011 ini, di mana dari tahun 2005 sampai 2011 saya menjalani usaha ini sedemikian rupa, dan kita mempelajari pertumbuhan ataupun perkembangan daripada Indonesia dan khususnya bagaimana bisa menjadi kontribusi khususnya bagi teman-teman yang saat ini mungkin masih sulit untuk mendapatkan pekerjaan ya. Begitu banyak pengangguran ya, sarjana-sarjana yang lulus sekolah tidak punya kesempatan. Nah, kami di sini memang punya beberapa sistem kemitraan yang kami berikan kepada teman-teman, dan kami yakin dan percaya bahwa bisnis kami adalah bisnis yang kedepannya saat ini maupun ke depan itu akan tetap eksis, di mana kita tahu pertumbuhan ekonomi begitu baik ya untuk Indonesia maupun di kota besar maupun di kota-kota yang kecil saat ini ya, kita lihat pertumbuhan ekonomi daerah begitu luar biasa, dan ini pasti akan menjadi kelebihan khususnya untuk usaha kita atau serba elektrik seperti itu. Pak, kalau saya boleh tanya Pak, apa sih yang membedakan bisnis Bapak ini Toser Elektrik dengan toko-toko kelontong elektrik biasanya? Kenapa harus saya gabung dengan Bapak ketika saya bisa buka toko sendiri elektrik? Apa Pak kelebihannya Pak? Baik, rata-rata teman-teman kita bermain secara konvensional. Kalau kami punya konsep yang sedikit berbeda, dan kami juga memberikan konsep bisnis kami berbentuk SOP nantinya akan kami berikan, di mana di dalam paket-paket yang kami berikan tersebut banyak sekali kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Seperti kalau misalnya Bapak bergabung dengan saya akan memberikan standar operasional prosedur yang jelas dan memberikan training yang jelas pada Bapak bagaimana Bapak bisa menjalankan usaha ini dari awal sampai akhir, baik pembukuannya, ya, marketingnya, pemasarannya, dan produk juga. Seperti itu. Nah, sebagai seorang pengusaha nih Pak, yang bergerak di bidang elektrik, betul. Kalau kita tarik lagi dari awalnya Pak, apa yang awalnya membuat Bapak tertarik untuk terjun ke bisnis ini pada khususnya? Ya. Lalu setiap usaha pasti ada up and downs ya Pak. Betul. Bisa Bapak ceritakan secara singkat Pak waktu itu? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya juga. Saya pernah bekerja di salah satu perusahaan kontraktor supply alat-alat listrik juga pada waktu itu, kira-kira tahun 90 seperti itu. Nah, di situ naluri saya timbul, dan saya mempelajari juga bisnis-bisnis yang lain atau usaha-usaha yang lain, dan saya memang lebih terpanggil kepada usaha komponen-komponen listrik dan elektronik ini, di mana saya melihat perkembangan market yang begitu besar, kesempatan yang begitu besar untuk usaha kami ini Pak. Makanya kami punya satu sikap, khususnya saya sebagai pemimpin daripada Toserba ini, yakin dan percaya bahwa usaha kami bukan usaha yang sesaat. Oke. Kami yakin dan percaya, dan usaha ini pasti akan jangka panjang. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi yang begitu baik. Nah, selain karena faktor dari luar, iya. Setiap bisnis kan pasti punya resep tersendiri untuk bisa bertahan. Betul. Dalam persaingan bisnis. Oke lah, mungkin sampai saat ini mungkin Toserba tidak terlalu banyak saingan seperti makanan, franchise makanan ya. Betul. Tapi apa yang bisa Bapak tawarkan supaya mitra-mitra Bapak dan bisnis Bapak ini bisa survive Pak dalam percaturan bisnis Pak? Setiap calon pengusaha, setiap orang yang akan berusaha pasti berpikir nomor satu adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan profit, ya profit ataupun penghasilan yang baik dari setiap usaha yang mereka jalankan. Nah, jadi kami tawarkan adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan profit yang baik dan jangka panjang dan tidak terbatas. Dalam pengertian kalau kita berbicara masalah kuliner,
kuliner mereka hanya konvensional saja. Pada waktu tamu datang baru dilayani. Kalau kita tidak. Jadi kami selain retail, kami ada program yang kami berikan kepada setiap mitra yang bergabung, yaitu berbentuk kontraktor supplier. Jadi kami bawa produk kami dari dalam, bawa keluar. Begitu. Jadi kami juga ada event-event untuk di dalam, seperti bagaimana misalnya setiap orang yang belanja di retail kami itu akan mendapatkan poin-poin hadiah ya, langsung secara langsung ya, dan sebagainya. Jadi banyak sekali event-event yang kami lakukan untuk memberikan kepada teman-teman kami ini bagaimana bisa survive dan bisa baik menjalankan kami punya usaha ini dan bisa mendapatkan profit dan laba yang baik. Nah, kalau dari Bapak sendiri Pak, Bapak dalam membangun bisnis ini kan karena ini bisnis yang baru Pak ya, maksudnya tidak banyak bisnis franchise yang bergerak di bidang elektronik Pak. Itu kan tadi sudah saya tahu apa yang membuat latar belakangnya Pak. Betul. Nah, awalnya seberapa besar modal yang Bapak investasikan untuk bisnis ini? Lalu pernah nggak sampai pada titik kalau bisnis ini mungkin bisa saya gagal, tapi struggle-nya dari Bapak waktu itu seperti apa? Pernah nggak Pak? Iya, jadi khususnya kami dari Toshiba Electric sangat yakin dan percaya bahwa usaha ini akan tetap berkembang dan berjalan sesuai dengan berjalannya dunia. Kenapa kita bilang? Karena selagi kita hidup kita akan membutuhkan yang namanya itu listrik, kita butuh yang namanya elektronik, ya, baik itu kebutuhan untuk rumah tangga maupun juga kebutuhan untuk pribadi. Kita lihat begitu banyaknya industri, semua industri membutuhkan elektrik. Tanpa elektrik, industri tidak hidup. Jadi selagi dunia properti berjalan, selagi itu industri berjalan, maka usaha kita juga akan sangat dibutuhkan. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi Pak, cerita sedikit dong Pak, waktu awal mulai bisnis ini Pak. Seperti apa struggle Bapak dalam membangun usaha? Ya, sebagai seorang entrepreneur Pak. Pertama kita menjalankan usaha ini memang jatuh bangun, di mana kita modal sangat terbatas ya. Dari nol boleh saya bilang. Di sana kita menjalin hubungan kerjasama dengan industri, dengan kontraktor, di mana juga sistem mereka kan tidak pernah bayar tunai, jadi hutang. Jadi kita gali lubang tutup lubang ya, seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu kita bertumbuh terus dan kita juga sudah banyak didukung sama teman-teman agen-agen besar yang ada di khususnya Pasar Kenari. Mereka begitu mendukung kita sehingga setiap ada proyek ataupun ada kebutuhan-kebutuhan dari industri ataupun properti, nah mereka selalu membantu kita juga dengan cara memberikan hutang kepada kita dan kita memberikan hutang kepada kontraktor, seperti itu. Pak, intinya kan di sini ada sebuah trust Pak ya. Betul. Sistem trust yang akhirnya menjadi landasan dari bisnis ini untuk berkembang ke depannya. Betul. Waktu itu kalau Bapak ingat apa yang Bapak lakukan sehingga ada trust di Toshiba Electric ini Pak? Jadi gini, ini hanya keyakinan dan tekad, di mana saya punya kemauan keras bahwa hidup adalah perjuangan. Jadi saya tetap yakin dan percaya bahwa selagi kita hidup, maka electrical ini sangat dibutuhkan. Seperti itu. Jadi saya yakin khususnya untuk di produk-produk kita seperti ini. Jadi itulah yang membuat saya sampai bertahan sampai saat ini, dan kita yakin dan percaya bahwa usaha ini kedepannya akan lebih baik. Nah, kalau seperti itu, kedepannya paket apa yang Bapak tawarkan untuk calon mitra? Ya, malah dan benefitnya Pak? Ya, kami sedang bikin satu program baru selain program retail, di mana ini kami sasaran kami kepada calon-calon pensiun khususnya. Calon-calon pensiun ini ada kategori, ada yang kelas menengah, ada yang medium, ada yang kelas mungkin pensiun rendah ya, dalam pengertian seperti itu. Nah, mereka bingung bagaimana caranya setelah pensiun ini mereka bisa punya kehidupan untuk berikutnya ya. Kami bikin satu program yang baru itu dengan paket lebih kurang hanya 23 juta, di mana semua sudah kami bikinkan program kerjanya itu berbentuk kantor saja. Jadi mereka tidak perlu sewa tempat, mereka tidak perlu stok barang, tapi mereka bisa bermain semua produk kita hanya dengan paket 23 juta. Seperti itu. Jadi program ini diperuntukkan kepada juga mahasiswa mungkin, untuk para karyawan yang saat ini mungkin mereka bekerja tapi seperti roda berputar ya, hanya begitu-begitu saja. Nah, kami terpanggil untuk bisa mengajak mereka
untuk boleh bergabung dengan kami, sehingga mereka boleh melihat peluang bisnis yang begitu besar yang ada pada kami saat ini. Seperti itu ya, dengan 23 juta sudah bisa bermitra dengan Bapak. Betul. Lalu benefitnya apa Pak? Kapan misalnya saya nih tertarik untuk menanamkan 23 juta uang saya? Betul. Pastikan kapan BIP saya yang bisa dicapai. Terus langkah yang harus saya lakukan untuk BIP itu seperti apa Pak? Baik, kami saat ini memang sedang menjalin konsultasi sama kami punya konsultan, khususnya konsultan franchise, itu Pak Pitra ya, Pak Pitra. Nah, Pak Pitra melihat program 23 juta kami yang baru dan kami ajukan kepada beliau. Mereka marah, khususnya kepada kami dari Toserba, kok break even point-nya cuma 2 bulan? Gitu. Iya, hanya 2 bulan. Itu seharusnya 6-12 bulan. Kenapa kamu bikin terlalu cepat? Saya bilang saya sudah tidak bisa bikin itu 6 bulan sampai 12 bulan. Kenapa? Karena memang break even point-nya harusnya hanya 2 bulan. Apabila mengikuti SOP yang kami buat. Dan ini pun SOP yang kami bikin, poin-poin yang kami buat untuk break even point ini adalah yang paling terkecil. Kita bilang saat ini begitu banyaknya kontraktor elektrikal, begitu banyaknya kontraktor sipil, begitu banyaknya industri yang ada, kami cuma pegang 3 saja. Kita nggak usah bicara yang lain. Ya, kita bilang misalnya Bapak bergabung dengan saya, Bapak tanyakan tadi, bagaimana 23 juta saya bisa break even point dengan baik. Ya, saya akan jelaskan sedikit Pak. Untuk kontraktor mekanikal aja kita bilang, itu saya punya data ribuan data. Saya bilang Bapak cuma 25 saja, 25 kontraktor yang saya kasih. Dan sipilnya 25, industri 25 Pak ya. Dari setiap kontraktor tersebut, itu kan sudah menjadi langganan Bapak. Nah, setiap bulan mereka cuma belanja 5 juta saja Pak. 5 juta saja. Ya, Bapak kalikan 25, Bapak kali 3. Ya, itu sudah sekian totalnya lebih kurang plus dengan penjualan retail itu kita bikin untuk elektroniknya hanya 30 juta saja. Itu total semua sudah 280 juta satu bulan Pak. Jadi kalau kontraktor belanja satu bulan 5 juta itu bukan belanja Pak untuk kontraktor Pak. Nah, biasanya mereka belanja dari puluhan juta sampai ratusan juta. Tapi saya bicara titik yang paling terkecil. Jadi dari 25 kontraktor yang belanja dikali 5 juta sekian dikali 3 poin, itu sudah totalnya lebih kurang 280. Bapak ambil profit 10% saja. 10% saja. Nah, itu sudah 28 juta. Tapi pasti kita harus kurangi dengan pengeluaran-pengeluaran seperti gaji, sewa tempat, dan lain-lain seperti itu ya. Pak, ini yang menarik bagi saya Pak, dan juga mungkin bagi calon mitra. Dalam 2 bulan 23 juta bisa BEP Pak. Ya. Dan tadi kata Bapak asal SOP-nya dijalankan. Betul. Singkatnya Pak, SOP-nya seperti apa Pak? Dan yang harus ditekankan yang mananya Pak? Jadi begini, bagaimana pertama kami membentuk mereka untuk mempunyai satu jiwa, yaitu jiwa marketingnya dulu yang kami timbulkan. Jiwa pengusahanya, jiwa ingin punya usaha, ya, jiwa ingin mandiri, itu dulu. Karena kebanyakan dari teman-teman kita saat ini kan mereka terpaku dengan kehidupan-kehidupan yang biasa, ya, macam pelajar, mereka menjalani rutinitas mereka seperti biasa. Pegawai negeri, pensiun, atau teman-teman kita yang pensiun, mereka itu dari dunia accounting, manajemen dan sebagainya. Nah, sulit sekali memang kita untuk merubah mereka untuk menjadi seorang pengusaha. Ya. Nah, apabila jiwa itu sudah terbentuk, nah itu gampang sekali kita untuk masuk mereka untuk mengikuti SOP. Nah, pada waktu mereka sudah mengikuti SOP kita, nah di situ kita akan bentuk. Kenapa? Karena kita sudah berjalan hampir 20 tahun ini. Bagaimana usaha kita yang sudah berjalan dengan baik ini bisa juga diikuti sama mereka. Nah, itu trik-trik yang ada di SOP itu sangat jelas untuk mereka mengikuti, sehingga mereka pun akan bisa sama dengan kita. Mereka dengan 23 juta itu pun bisa punya penghasilan sama seperti kita apabila mereka punya satu tekad dan impian yang baik. Gitu Pak ya? Ya. Nah, setelah itu Pak, tadi kan udah bagaimana cara untuk BEP selama 2 bulan Pak ya? Betul. Nah, kedepannya ini sekarang saat ini saja Pak, sudah berapa mitra dan kedepannya target? Pasti kan setiap pengusaha punya target nih. Betul. Dalam 2 tahun atau 3 tahun punya berapa mitra, atau 5 tahun keluar negeri lah. Betul. Betul. Bapak sendiri saat ini sudah berapa mitra dan target dari Toserba Electric secara franchise seperti apa? Memang usaha waralaba ini baru kami waralabakan tepatnya bulan Februari 2011 Pak.
Jadi kami sudah saat ini sudah punya beberapa mitra, khususnya di Papua. Rencananya di Makassar kami akan buka 2. Kami sudah ada di Riau, kami ada di Jakarta, beberapa lah begitu ya. Di Jakarta kita sudah ada 3. Dan akan menyusul lagi yang lain, dan kebetulan kemarin kita juga lagi baru selesai habis pameran. Nah, di situ juga tanggapan dari teman-teman banyak yang sudah action, di mana kami sedang akan survei beberapa lokasi mereka seperti itu ya. Jadi kami akan percaya bahwa usaha kami akan maju terus, dan kami akan menjalin banyak mitra. Nah, kami akan lebih bermain mungkin kepada paket yang 23 nantinya, di mana dengan paket ini kami akan menjalin hubungan kerjasama dengan calon-calon pensiun, para karyawan, dan mungkin teman-teman kita yang saat ini masih menganggur. Seperti itu. Jadi kami akan lebih ke sana arahnya. Ya, target kami mungkin minimal sampai akhir tahun ini kami usahakan bisa 100 mitra kami. Seluruh Indonesia, Pak ya? Yes, seluruh Indonesia. Caranya seperti apa, Pak? Selain ikut pameran atau mungkin... Kami melakukan pameran, kami melakukan event-event, program-program seminar-seminar juga nantinya kepada industri, kepada calon-calon pensiun, dan lain-lain, Pak. Seperti itu, Pak ya. Nah, kalau sekarang sudah ada target yang akan dicapai. Betul. Lalu sudah ada yang ditawarkan. Betul. Lalu Bapak sebagai seorang wiraswastawan nih, seorang entrepreneur nih, target Bapak terhadap diri Bapak sendiri apa sih sebenarnya? Kalau saya boleh tahu. Pasti saya punya impian, coba ini rahasia ya. Rahasia ya, Pak ya. Nah, apa Pak umumnya, secara umumnya? Kan ini kan Jadi kita saya pasti sebagai owner daripada Toshiba Electric akan sangat berbahagia apabila banyak sekali mitra-mitra bisa bergabung dengan kami. Karena kami tahu apabila mereka bergabung dengan kami, maka mereka akan juga seperti kami. Ya, jadi mereka akan berhasil seperti kami, dan mereka juga akan merasakan nikmatnya berbisnis bersama kami. Seperti itu. Dan ini merupakan kebanggaan bagi saya kalau mereka bisa terpanggil ya untuk bisa bergabung dengan kami. Khususnya dengan paket 23 ini begitu simple ya, di mana mereka investasinya kecil tapi penghasilan bisa besar, resiko kecil. Seperti itu, Pak. Gitu, Pak ya. Terakhir nih, Pak. Dibandingkan wiraswastawan lain yang memilih jalur bisnis lain, kita nggak berbicara waralaba aja nih. Semua bisnis wiraswastawan atau orang yang memulai sebuah bisnis baru nih, Pak. Harapan Bapak ke depannya terhadap dunia entrepreneur di Indonesia seperti apa, Pak? Iya, harapan kita lihat sekarang memang peluang untuk tenaga kerja di Indonesia ini memang sangat kurang, ya. Jadi harapan kami banyak sekali tumbuh pengusaha-pengusaha baru, di mana mereka juga nanti akan bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk mempekerjakan teman-teman kita yang saat ini menganggur dan sebagainya. Jadi dengan banyaknya wirausaha-wirausaha ini, saya yakin dan percaya bahwa ini akan sangat membantu program pemerintah khususnya untuk mengatasi pengangguran yang banyak sekali terjadi di Indonesia itu. Seperti itu, Pak. Jadi maju terus ya. Bagaimana pengusaha-pengusaha muda ini juga nanti akan terpanggil dan mereka akan banyak menjadi pengusaha ya. Itu harapan kita, Pak. Oke, terima kasih.